Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan teknik bivalve and Essire Purdue. Di zaman modern seperti sekarang ini, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam pengolahan logam dapat dengan mudah mencetak atau mengubah bahan cair menjadi logam yang berbentuk. Hal ini ditunjang dengan teknologi terbaru yang canggih dan modern. Namun, perlu kalian ketahui, pada zaman prasejarah atau praaksara khususnya zaman logam, manusia pada masa itu sudah dapat membuat alat-alat dari logam yang digunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari mereka, baik untuk berburu, meramu, maupun bercocok tanam. Manusia pada zaman ini menggunakan teknik cetak bivalve dan Essire Purdue untuk mengolah logam maupun bahan perunggu lainnya. Jadi, apa itu bivalve dan Essire Purdue? Yang pertama yang akan kita bahas adalah teknik cetak bivalve. Teknik cetak bivalve adalah teknik cetak perunggu dengan memakai cetakan yang terbuat dari batu yang direkatkan atau diikat dengan tali di kedua sisinya. Sesudah direkatkan atau diikat, lelehan perunggu dimasukkan ke cetakan melalui lubang yang berada di bagian atas cetakan. Setelah perunggu mengeras, baru cetakan dilepaskan dan perunggu diambil. Teknik cetak bivalve ini bisa dikerjakan berulang-ulang sebab cetakannya tidak dileburkan seperti teknik Essire Purdue sehingga begitu cocok untuk menghasilkan benda massal seperti alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah ilustrasi dari teknik cetak bivalve. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah proses pembuatan suatu benda menggunakan teknik bivalve. Teknik ini menggunakan dua cetakan yang dapat ditangkapkan atau dirapatkan. Cetakan tersebut diberi lubang pada bagian atasnya, dan lubang itu dituangkan logam cair. Bila perunggu sudah dingin, cetakan dibuka. Bila membuat benda berongga, maka digunakan tanah hat, sehingga intinya yang akan membentuk rongga setelah tanah hat itu dibuang. Cetakan ini bisa dipergunakan berkali-kali. Teknik yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah teknik cetak Essire Purdue. Teknik cetak Essire Purdue yaitu teknik cetak perunggu dengan memakai cetakan lilin yang dibungkus dengan tanah liat. Beberapa pengrajin membuat model barang terlebih dulu dengan memanfaatkan lilin, selanjutnya akan dilapisi dengan tanah liat untuk membuat cetakan logam perunggunya. Tanah liat dilubangi sisi atasnya, selanjutnya dibakar supaya mengeras. Karena dibakar, lilin yang ada di dalam tanah liat akan mencair dan keluar dari lubang tanah liat. Setelah cetakan jadi, perunggu cair dimasukkan dalam cetakan tanah liat dan didiamkan mengeras, lalu cetakan dipecah untuk mengambil hasil cetakan perunggu. Teknik cetak Essire Purdue ini hanya untuk sekali pakai saja. Maka bila ingin membuat kembali, harus membuat cetakan lagi. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah ilustrasi dari teknik cetak Essire Purdue. Dimulai dari membuat model lilinnya hingga setelah jadi, kemudian dihancurkan untuk bisa mengambil cetakan perunggunya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan teknik cetak bivalve and Essire Purdue. Kalian bisa lihat di tabel ini adalah perbedaan teknik dari kedua cetakan ini. Yang pertama, untuk bivalve, cetakan hanya dapat digunakan sekali. Kemudian untuk Essire Purdue, cetakan dapat digunakan secara berulang. Kemudian perbedaan yang keduanya,
hasilnya lebih rapuh untuk bivalve, dan untuk sirip Purdue hasilnya lebih tahan lama. Kemudian perbedaan yang ketiga, model dibuat dari lilin, sedangkan sirip Purdue model dibuat dari tanah liat. Kemudian yang keempat, bivalve model cetaknya manual, untuk sirip Purdue model cetaknya setangkup. Dan perbedaan yang terakhir adalah untuk bivalve hanya untuk logam perunggu, sedangkan sirip Purdue untuk semua jenis logam. Oke, sekian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.